Halo, perkenalkan nama saya Niputu dan Sri Ulani, nomor absen 24 dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membahas sub C, yaitu sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Jadi, teman-teman, ayo kita simak video berikut ini. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Globalisasi menimbulkan banyak perubahan dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu dalam bidang teknologi dan bidang pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu pengetahuan berasal dari barat dan berkembang dari barat pula. Oleh karena itu, banyak sekali produksi dalam bidang teknologi diambil dan diperoleh dari barat. Akan tetapi, belum semua negara bisa merasakan kemajuan teknologi tersebut. Nah, bagaimana dengan negara Indonesia? Dalam menghadapi tantangan globalisasi, masyarakat Indonesia dituntut mampu bersaing dengan sumber daya manusia negara lain. Apabila kualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu negara rendah, akan timbul berbagai permasalahan sosial dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat akan cenderung bersifat konsumtif. Masyarakat hanya sekedar menerima pengaruh budaya luar, teknologi, hasil produksi negara lain, dan tidak mampu mengelola sumber daya alamnya sendiri. Adapun beberapa upaya peningkatan sumber daya manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membangun akses dan pemerataan pendidikan di berbagai wilayah. Yang kedua, meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga, meningkatkan mutu wajib belajar selama 12 tahun. Yang keempat, memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kelima, mengembangkan kapasitas kepemudaan dan olahraga berprestasi. Yang keenam, meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja. Yang kedua yaitu berpegang teguh pada norma-norma sosial. Norma merupakan aturan yang berasal dari nilai atau sesuatu yang dianggap penting bagi masyarakat. Norma dibentuk untuk mengatur, mengarahkan, dan membatasi setiap perilaku manusia agar sesuai harapan dan tujuan bersama. Dalam menghadapi pengaruh globalisasi, pengembangan sumber daya manusia saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan globalisasi. Sumber daya manusia berkualitas tidak hanya dalam aspek intelektualitasnya saja, tapi juga aspek kepribadian dan spiritualitas. Dengan berpegang teguh pada norma-norma sosial, masyarakat dapat terhindar dari berbagai dampak negatif globalisasi. Adapun norma-norma sosial dalam masyarakat diantaranya yaitu norma agama, kesopanan, kesusilaan, hukum, dan adat istiadat. Nah, yang ketiga yaitu mewujudkan globalisasi. Apakah kalian tahu apa itu globalisasi? Sebelum saya jelaskan apa itu globalisasi, mari kita simak artikel berikut. Setelah menyimak artikel tersebut, Anda dapat mengetahui bahwa budaya Indonesia sudah dikenal di berbagai belahan dunia. Ada banyak budaya Indonesia yang sudah dikenal masyarakat dunia atau go internasional, misalnya seperti gamelan, nasi goreng, batik, masakan Padang, dan lain-lainnya. Contoh kebudayaan tersebut menunjukkan globalisasi. Pada umumnya, di tengah pengaruh globalisasi, budaya cenderung berubah ke arah homogenisasi. Budaya barat dan warna kebudayaan tertentu cenderung digunakan sebagai kiblat utama. Sementara itu, konsep globalisasi merupakan kebalikan dari homogenisasi. Gagasan globalisasi diperkenalkan pertama kali oleh Roland Robertson pada bukunya yang berjudul Global Modernities pada tahun 1995. Globalisasi mengajarkan kita memanfaatkan kesempatan yang bisa dioptimalkan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Oleh karena itu, kita perlu belajar menghargai dan melestarikan kebudayaan yang kita miliki. Ketekunan, kreativitas, dan sikap pantang menyerah yang dimiliki generasi muda bangsa Indonesia akan membawa kebudayaan lokal semakin dikenal dan dihargai oleh mata dunia. Yang keempat yaitu menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia.
Sering kita dengar bahwa generasi muda saat ini sudah mulai melupakan jati diri bangsa mereka sendiri. Kita sebagai generasi muda bangsa harus melestarikan dan menjaga kebudayaan yang diwarisi oleh leluhur bangsa kita sendiri. Sebenarnya, apa yang menyebabkan masyarakat berpikir bahwa satu kebudayaan lebih baik dengan kebudayaan lain? Mengapa masyarakat lebih menyukai hasil kebudayaan luar daripada hasil kebudayaan mereka sendiri? Nah, di sini saya akan menjelaskan semua tersebut. Kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia sering diterima masyarakat secara mentah tanpa adanya filter yang kuat. Unsur-unsur teknologi, modernitas, dan tren masa kini dianggap sebagai budaya yang harus terus diikuti. Ketakutan masyarakat mendapat sebutan ketinggalan zaman menunjukkan bahwa masyarakat kini cenderung berkiblat pada satu warna kebudayaan. Masyarakat yang tidak mengikuti perkembangan zaman akan dianggap ndeso ataupun kurang pergaulan yang disebut dengan kuper. Dibutuhkan sikap kritis untuk menghadapi permasalahan sosial di tengah pengaruh globalisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas saja tidaklah cukup. Kita juga perlu berpegang teguh pada norma-norma sosial, mewujudkan lokalisasi dan menumbuhkan sikap bangga terhadap tanah air. Dengan demikian, kita dapat memaksimalkan dampak positif pengaruh globalisasi dan meminimalisasikan dampak negatif globalisasi itu sendiri. Yang kelima yaitu gerakan kembali ke alam atau yang disebut dengan back to nature. Alam merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Dari alamlah manusia dapat melangsungkan kehidupannya. Jika alam mengalami kerusakan atau kepunahan, maka ekosistem kehidupan pun akan menjadi terganggu. Oleh sebab itu, alam sangat-sangatlah penting bagi segala makhluk hidup yang ada di dunia ini. Sudah saatnya masyarakat menyadari pentingnya memelihara alam melalui gerakan kembali ke alam. Sebagai contoh gerakan kembali alam dapat Anda simak pada kutipan artikel berikut ini. Halo, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan apabila ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.